Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, kita langsung buka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Wahyu pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Hari ini kita akan berbicara tentang 4 kuda, 6 meterai dan 4 kuda. Saudara, 4 kuda dan 6 meterai ini berbicara tentang keadaan akhir zaman. Berbicara tentang hari-hari yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Saudara, dan kita lihat supaya dengan mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, maka kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi segala apa yang akan terjadi di depan kita. Katakan amin. Dan saya percaya kita semua ditentukan Tuhan untuk diselamatkan. Yes, katakan haleluya. Ya, karena Tuhan baik, tapi ingat kita harus memenuhi syarat-syarat untuk diselamatkan. Karena memang Tuhan mengasihi semua orang dan Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik. Katakan amin. Tetapi kita yang sudah diselamatkan, ingat harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkannya agar kita layak menjadi orang yang siap menerima segala apa yang sudah dirancangkan yang baik buat kita. Katakan amin. Mari kita baca bersama-sama Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita baca bersama-samanya firman Tuhan 2. Ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga itu berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, sama-sama, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Katakan amin. Nah, saudara, ayat 8 berkata, khususnya ayat B-nya setelah kuda hijau kuningnya tampil, saudara, maka dia itu berkata, "Mari lihat." Apa yang dilihat? Setelah kuda hijau kuning itu tampil, lalu apa yang dia perbuat, saudara? Di ayat B-nya dikatakan, ya, dan kepada mereka, boleh panahnya bisa enggak? Dan kepada mereka diberi kuasa atas 1/4 dari apa? Dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara bisa kebayang enggak? Sekarang populasi dunia sekitar 7-8 miliar. Jadi kalau 1/4 itu berarti 2 miliar lebih kan gitu ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bisa terbayang enggak kalau 1/4 penduduk bumi ini 2 miliar lebih mati. Ini jumlahnya 2 miliar lebih mati. Dan enggak mungkin itu hanya di satu negara, karena satu negara paling banyak penduduknya kan Cina. Itu cuma 1 miliar. Jadi enggak mungkin cuma di Cina. 1 miliar lagi nanti di mana? Nggak mungkin Cina punah semua, nggak mungkin. Haleluya. Saudara bisa kebayang nggak? Maka di sini saya percaya yang ditulis di dalam
Mazmur pasal 91, walau 10.000 rebah di kanan, 1.000 di kiri, itu tidak menimpa saya, kata firman Tuhan. Karena apa? Kita hanya jadi penonton. Ini keren, saudara. Nah, saudara, kita sedang berada di akhir zaman, di mana meterai-meterai itu akan dibuka. Dan ketika meterai-meterai itu dibuka, maka akan terjadi sesuatu. Itu sebabnya dengan mengetahui apa yang terjadi di sekitar kita, maka kita akan tahu kira-kira ini meterai yang keberapa. Sekali lagi kita harus ingat, Amos pasal 3 ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama, Amos pasal 3 ayat yang ke-6, silakan dibaca Pak. Ya. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Ada enggak sangkakala ditiup di suatu kota orang tidak gemetar? Terus? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota? Ya. Dan Tuhan tidak melakukannya? Siapa yang melakukannya? Tuhan. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Yang ngamuk itu Tuhan. Manusia selalu salah alamat. Nah, ini yang sering lupa diberitakan di gereja. Sehingga orang selalu berpikir Tuhan baik. Memang Tuhan baik. Tapi ingat, dia juga adalah pemurka. Dan kalau murka tidak ada yang bisa menghambat. Dan itu sudah terbukti zaman Nuh. Sudah terbukti zaman Sodom dan Gomora. Sudah terbukti zaman tsunami Aceh. Dan terbukti di zaman kita di mana terjadi banyak gempa. Perhatikan daerah-daerah yang alami bencana. Termasuk di Palu. Itu biasanya daerah-daerah yang nggak peduli lagi sama Tuhan. Itu daerah-daerah yang sadar atau tidak sudah menghujat Tuhan. Haleluya. Nah, kita berdoa nih, makanya kita harus jadi penyembah Tuhan di Tanah Batak ini. Supaya Tanah Batak ini jangan dijungkir balikan Tuhan. Haleluya. Biar juga seluruh dunia dengar. Terserah lo, kamu bilang kita ini lagi sedang ngigau, terserahlah. Tapi saya berdoa, ya pokoknya itu aja. Semua nanti akan kelihatan. Rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu sama-sama berdiri kelihatannya bagus. Kayaknya nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Ketika datang banjir. Datang masalah, datang goncangan. Ketika datang goncangan, rumah yang dibangun di atas pasir segelara rubuh dan hebatlah kerusakannya. Rumah yang dibangun di atas batu, firman Tuhan berkata, rumah itu tidak dapat digoyahkan. Haleluya. Jadi nanti akan kelihatan, sekarang kita nggak kelihatan mana yang palsu, mana yang enggak. Mana yang sungguh-sungguh, mana yang enggak, kita semua kelihatan sama. Kelihatan, tapi nanti akan kelihatan. Sebenarnya dari sekarang pun udah kelihatan pelan-pelan. Kalau kita anak Tuhan yang benar, masalah boleh ada. Bahkan masalah boleh banyak, saudara. Tapi justru masalah itu membuat kita semakin melihat kebaikan kebesaran Tuhan. Katakan haleluya. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana, ini penting. Bagaimana supaya ketika keempat kuda ini muncul. Tadi kan ngeri ya, pertama kuda apa? Kuda putih. Yang kedua kuda apa? Kuda merah padam. Yang ketiga kuda apa? Kuda hitam. Yang keempat kuda apa? Hijau kuning. Yang paling sadis hijau kuning. Karena langsung berhasil membunuh 1/4 dari penduduk bumi. Kuda putih itu sebenarnya penyesatan. Dan kalau kita baca Wahyu pasal 6 ini, untuk lebih mudah memahaminya, maka kita harus baca Matius pasal 24. Jadi Matius pasal 24 adalah jawaban dari semua tulisan firman yang ada di Wahyu pasal 6. Kenapa? Karena di Wahyu pasal 6 kan banyak simbol-simbol. Banyak lambang-lambang yang harus diartikan, yang harus dimengerti apa pengertian rohaninya. Dan untuk lebih jelas memahaminya ini, maka kita harus baca Matius pasal 24. Nanti itu kita akan baca. Nah, saudara, sebelum saya bicara tentang keadaan akhir zaman yang mengerikan ini, saya mau kasih resep dulu kepada saudara untuk dibius.
supaya jangan ketakutan mendengarkan saya khotbah hari ini. Tapi saudara supaya tetap tenang, jangan ada yang tensinya naik. Karena ini mengerikan. Loh, 1/4 penduduk bumi mati. Dan akan terjadi saling membunuh, saling membantai. Secupak gandum sedinar, kan begitu? Tahu nggak arti secupak gandum sedinar? Artinya gaji sehari hanya cukup makan sekali bagi orang yang kerja. Nah kalau dia punya istri, punya anak. Jadi kalau gajimu sehari hanya cukup makan sekali, sementara kita perlu makan 2-3 kali. Jadi kalau cuma gaji sehari, ya artinya UMR kita lah ini istilahnya. Hanya bisa untuk membelanjai kita sekali makan. Terus gimana dong? Istri anak. Ini kalau suami yang kerja. Berarti kalau begitu istri anak-anak kita harus kerja. Oke, mereka kerja. Tetap secupak gandum sedinar. Artinya mereka tetap kerja hanya untuk sekali makan. Jadi tetap kita akan mengalami kelaparan. Apapun ceritanya. Kalau makan cuma sekali 1 hari tetap kelaparan. Betul nggak? 5 jam makanan yang kita makan itu udah selesai diproses di perut kita. Betul nggak? 5-6 jam kan kita udah lapar lagi. Bahkan ada yang 3 jam lagi udah lapar padahal baru makan dia. Itu pun nambah 3 kali. Ada. Kan ada saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ada orang makan kuat tapi tetap langsing. Ada. Ada orang makan sedikit langsung saudaraku. Ada. Haleluya. Ya, kalau kita lihat dia makannya sedikit, yang enggak dilihat ini yang enggak enak, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6b, ayat yang ke-6b, atau mulai ayat 6 aja semua Pak, silakan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu, ya, berkata, secupak gandum sedinar, terus, dan 3 cupak jelai sedinar. 3 cupak jelai sedinar, terus, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Katakan haleluya. Haleluya. Nah kalaupun semua itu terjadi, ada kabar baik buat kita. Dikatakan minyak dan anggur nggak boleh rusak. Yang lain boleh rusak, tapi soal minyak dan anggur tidak boleh rusak. Ingat nggak? Dalam topik bahasan kita harus jadi kantong kulit yang baru. Supaya apa? Agar kita selalu menerima anggur baru dari sorga. Nah kalau kita terima anggur baru dari sorga, maka dipastikan kalaupun sekitar kita rusak, sekitar kita hancur, kita nggak ikut rusak. Begitu yakin diberkati, tapi kita nggak pernah siapkan diri kita untuk layak diberkati. Kalau saudara ingin menerima anggur baru, pastikan kau kantong kulit yang baru. Kalau saudara rindu melihat tahun ini adalah tahun penggenapan janji Tuhan. Saudara melihat tahun ini adalah tahun pembalikan keadaan. Saudara ingin melihat tahun ini adalah tahun kita masuk kepada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Siapkan dirimu. Amin. Katakan haleluya. Kita harus benar-benar siapkan diri. Makanya dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat 8. Biarlah selalu putih pakaianmu. Biarlah selalu putih pakaianmu. Terus? Dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Jangan tidak ada minyak di mana? Di atas kepala. Minyak di sini berbicara tentang pengurapan. Amin. Dan pengurapan itu nggak bisa lepas dari yang namanya kepala. Amin. Kepala ini bicara tentang leadership, kepemimpinan. Amin. Otoritas. Atau dengan kata lain kita nggak mungkin selalu punya minyak kalau kita nggak terhubung dengan kepala. Jadi yang kita mau kejar adalah bagaimana hidup kita terus berubah dalam kuasa Tuhan. Sehingga apa? Kita menerima anggur baru dan menerima dan mengalami semua berkat sulung itu nyata di hidup kita. Dan ingat baik-baik, jangan sampai jemaat anak sulung yang kehilangan berkat sulung. Jadi jangan rusakkan minyak dan anggur. Pastikan selalu di kepala kita ada minyak. Ada urapan. Saudara, kita semua umat perjanjian baru itu sudah diurapi. Karena apa? Ketika roh Tuhan turun atasmu, kamu menerima kuasa.
Kemarin saya sampaikan saudara, sebodoh apapun orang, kalau sudah diurapi, itu pasti berbeda. Saudara tahu Smith Wigglesworth adalah seorang hamba Tuhan sekitar tahun 1800-an. Tidak pernah satu hari duduk di sekolah belajar. Jadi sama sekali dia buta huruf. Kalau dia akhirnya bisa membaca, karena dia menikah dengan istrinya. Dan istrinya yang ngajari dia baca tulis. Dan buku satu-satunya yang pernah dia baca dan tidak ada yang lain, hanya Alkitab. Dan akhirnya Tuhan pakai hamba Tuhan ini. Sudah tahu nggak? Dia bukan hanya Tuhan pakai dalam kuasa, tapi juga menjadi pembicara di beberapa seminar. Dan tahu nggak pengunjung seminarnya siapa? Doktor-doktor teologi. Ya, sarjana-sarjana, master dan doktor-doktor teologi hadir di seminarnya. Nah itu bukunya saya baca ada beberapa saudara. Lihat saya semua. Apa kesan mereka ketika mendengarkan pendeta Smith Wigglesworth menyampaikan materi seminarnya. Mereka bilang begini, pendeta Smith adalah pendeta yang menguasai bahasa Ibrani dan Yunani kuno. Padahal dia nggak ngerti sama sekali bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Dia hanya orang yang dekat dengan Tuhan. Dan sudah tahu nggak? Ada yang memberitakan, ada orang mati yang benar-benar mati, hidup didoakan kembali, itu lebih dari 30 orang. Tapi dalam buku yang saya baca, itu hanya beberapa orang. Nggak sampai 10 orang. Itu gila loh. Ini yang paling seru waktu istrinya meninggal. Dia lagi pelayanan di luar, istrinya meninggal. Sehingga ya zaman dulu kan belum ada telepon. Nah akhirnya dia pulang, diberitahu, ya entah bagaimana caranya waktu itu, akhirnya dia pulang dan istrinya belum dikubur. Saudaraku, begitu dia nyampe di rumah duka lah istilahnya ya. Saudara, dia bilang apa? Dia langsung berdoa untuk istrinya. Semua tamu yang datang melayat bilang, ini sudah beberapa hari meninggal. Dia enggak, dia bilang harus didoakan, hidup kembali. Dan istrinya duduk dari peti mayat, masih tetap di peti mayat. Tahu nggak dia bilang apa ke suaminya? Mengapa engkau mengganggu aku lagi? Waktuku sudah tiba dan aku harus pulang ke rumah Bapak. Jadi tolong izinkan saya pergi ke rumah Bapak. Apa kata Smith? Saya bukan tidak mengizinkan, tapi kenapa kamu pergi nggak permisi? Kayak jadi lucu-lucuan, tapi itu kisah nyata. Kenapa kamu pergi nggak bilang-bilang? Aku pas di luar pelayanan kamu pergi. Harusnya aku pulang dulu dong. Oke kalau begitu, sekarang aku permisi kata istrinya. Oke kalau begitu, kulepas kau pergi, tidur lagi mati. Kayak main-main saudara. Tapi itu kisah nyata. Ya dia kembali lagi berbaring. Dengan posisi tangannya, gimana lah layaknya orang meninggal. Dan dia meninggal lagi. Dicek lagi ya betul meninggal. Lalu ditutup, ya udah dikubur. Sampai sekarang. Nggak digali lagi kuburannya. Tapi hamba Tuhan ini sudah tahu nggak? Kalau dalam 15 menit dia nggak nyembah Tuhan, dia akan guling-guling menangis. Jadi setiap 15 menit, kalau sampai dia ngobrol 15 menit nggak melibatkan Tuhan, nggak ingat Tuhan, dia akan guling-guling menangis minta ampun. Kita udah 15 hari nggak berdoa, tetap merasa hidup ini adalah masih nyanyi lagi kayak gitu. Hamba Tuhan ini jadi ada hamba Tuhan yang sangat peka, sangat luar biasa saudara. Haleluya. Ketika pengurapan itu turun, orang yang nggak pernah belajar di bangku sekolah bareng 1 jam sekalipun akan berubah. Yefta, anak seorang perempuan Sundal, berubah. Gideon, seorang penakut, ketika diurapi berubah. Salomo ketika diurapi, hikmatnya nggak ada yang bisa nandingi sampai hari ini. Yang lahir dari perempuan kecuali Yesus. Katakan haleluya. Jadi kalau orang udah diurapi, nggak ada yang on. Sama-sama katakan on. Saya hari ini ada karena pengurapan. Katakan haleluya.
Saya bisa khotbah begini karena pengurapan. Dulu saya paling gak tahan berdiri di muka orang. Apalagi begini, segini banyaknya. Saya bisa pingsan. Semua file jadi hang. Kalau bahasa aslinya, mago busuk. File jadi nggak bisa ngomong. Bahkan udah pendeta pun. Jadi pengurapan membuat kita berbeda. Katakan amin. Pengurapan itu adalah tanda kesukaan. Amin. Mari coba kita buka Mazmur. Sedikit dulu ini. Haleluya. Biar semua diberkati. Katakan amin. Katakan haleluya. Ya, Mazmur 45 ayat 8. Mazmur 45 ayat 8. Ya, ayat 8. Engkau mencintai keadilan dan engkau mencintai keadilan, engkau benci kefasikan. Terus? Sebab itu Allah-Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Tanda kesukaan. Jadi pengurapan itu ada atas kita. Tanda apa? Kesukaan. Siapa yang mengurapi kita? Tuhan. Tuhan. Jadi kalau Tuhan mengurapi kita, karena Tuhan apa sama kita? Karena Tuhan apa sama kita? Bukankah anggur juga menjadi kesukaan? Amin. Makanya kalau kita sudah punya kesukaan, kita akan disukai Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Makanya antara minyak dan anggur itu juga dua hal yang gak bisa dipisahkan. Amin. Mau disukai Tuhan? Mau disukai Tuhan? Mau diurapi? Cintailah keadilan. Benci kefasikan. Hendaklah pakaianmu selalu putih bersih. Artinya apa? Ayo kita terus mengejar hidup yang terus berubah. Jangan kotor lagi pikirannya. Jangan kotor lagi hatinya. Hati yang kotor gimana Pak? Kalau masih ada kebencian itu kotor. Haleluya. Kalau masih hitung-hitungan mendua hati ke Tuhan itu kotor. Kenapa orang mendua hati ke Tuhan? Karena masih kotor. Masih ada bagian-bagian yang belum dikendalikan Tuhan. Katakan haleluya. Makanya dengan memahami kita adalah Lewi dan imam, maka kita ngerti hidup kita itu untuk Tuhan. Kita jadi kepunyaan Tuhan. Kita menjadi kepunyaan Tuhan artinya hidup kita untuk Tuhan. Jadi apapun yang kita kerjakan semua itu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara nggak kerja lagi hanya untuk memenuhi kebutuhanmu, untuk masa depanmu dan masa depan anak-anakmu, enggak. Itu untuk Tuhan. Karena semua hidup kita adalah untuk Tuhan. Jadi kalau kau kerjanya untuk memenuhi kebutuhanmu dan memenuhi kebutuhan masa depan anak-anakmu, kau salah. Kau bukan milik Tuhan. Lalu jangan berpikir, kalau begitu kapan saya memenuhi? Enggak. Justru kalau kau peruntukkan semua untuk Tuhan, Tuhan akan buat kau spesial. Tuhan akan buat yang kau butuhkan, yang kau nikmati, berbeda dari yang dinikmati yang di dunia ini. Maka sampai Tuhan bilang apa? Gandumnya yang terbaik, minyaknya terbaik, anggurnya juga yang terbaik. Dan itu berkat sulung loh. Tanahnya tanah gemuk-gemuk. Nggak main-main. Tidak main-main. Maka jangan sirik kalau lihat orang diberkati Tuhan dengan tanah gemuk-gemuk. Haleluya. Jangan iri. Jangan-jangan orang itu sudah bersusah payah berjuang mempertahankan hak sulungnya. Dan mengapa? Kan itu, sekali lagi nih, Esau nih. Kenapa Esau kehilangan hak sulung? Karena dia lebih mementingkan isi perutnya daripada perkara yang kaitannya dengan Tuhan. Kenapa Kain kehilangan hak sulung? Karena dia tidak mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau ke Tuhan selalu hitung-hitungan. Saya melihat ada banyak orang lebih baik ke setan apa yang di tangannya daripada ke Tuhan. Bahkan sudah dipersiapkan untuk setan. Saya nggak pernah persiapkan uang saya untuk kesehatan. Kesehatanku di tangan Tuhan. Dari dulu banyak orang tawarkan ke saya, mohon maaf ya. Ini saya pribadi. Kalau sudah ini nggak jadi pengajaran, kesaksian aja. Orang tawarkan ke saya asuransi. Saya bilang enggak.
Karena hidupku di tangan Tuhan. Saya percaya. Kalaupun nanti, tapi nggak akan. Jangan nantilah, nggak akan kalau saya nggak akan. Saya bilang Tuhan andai kata. Saya sih percaya akan diangkat hidup-hidup. Dan tidak akan mati. Makanya kemarin saya cek, dokter bilang, tubuh apa tubuh Bapak ini? 100% sehat. Haleluya. Semua mantap katanya. Itu katanya. Haleluya. Dan memang kenyataannya begitu, hasil lab kan gitu. Ya, cuma ini karena serangan di udara, kadang segala macam lah itu. Haleluya. Di udara dan juga serangan darat dan serangan bawah tanah, serangan bawah laut. Kan peperangan kita melawan darah, bukan melawan darah dan daging. Haleluya. Amin. Ya. Saya percaya. Ya, saya percaya. Buat saya, lebih baik uang itu saya pakai untuk pelayanan daripada untuk berobat. Kalau sekedar cek bolehlah, biar tahu kita. Biar tahu kita mengatur pola makan kita dan mengatur hidup kita. Membuat pola hidup kita biar tahu. Bisa. Tapi nggak cek juga nggak apa-apa. Tapi tetap jangan kau begitu yakin akan sehat oleh bilur Yesus Tuhan sembuhkan. Tapi semua kau makanin. Pokoknya yang berkaki 4. Termasuk kaki meja katanya pula. Meja pun kalau direndang kau makan katanya. Haleluya. Ada pernah jemaat bilang temannya meninggal habis makan duren. Ya, habis makan duren temannya meninggal. Kenapa? Udah tensinya tinggi, kolesterol tinggi, makan duren, ya selesailah. Haleluya. Saya baru ngerti itu. Saya agak, ya tensinya ini, kolesterol juga udah mau tinggi, ya ditekan lagi mau normal gitu loh. Lalu pernah kami di Samosir ditawarin duren. Rupanya enak kali. Masuk 1, minta 2. Masuk 2, anggap apa masih aman. Ambil 3. Sampai akhirnya saya nggak tahu saya berapa batu saya makan. Nggak lama kemudian mulai tegang. Mulai kayak beton. Kepala saya, saya telan langsung omega. Baru lumayan. Saya bilang, Tuhan ampun Tuhan, nggak aku makan lagi duren Tuhan. Tetap pola makan juga dijaga, katakan amin. Jangan tensi sudah tinggi makan garam, kalau nggak asin nggak enak katanya. Haleluya. Jangan bilang, kalau hambar. Ada orang bilang gini, ada lagi yang bilang gini, kalau mati biarlah mati karena makan katanya. Ya udahlah, sesuai dengan imanmu jadilah padamu. Banyak teman hamba Tuhan, umur-umur 50 udah pada selesai. Mereka udah pada meninggal. Ini lucu-lucu saudara. Ada baru periksa darah dari dokter. Dinyatakan tensi tinggi, kolesterol tinggi. Habis dari situ langsung makan BPK. Ini pengerjanya yang cerita ke saya yang bawa pendeta ini check up ke dokter. Dan sekarang pengerjanya itu udah jadi pendeta. Tahu nggak? Lalu pengerjanya dibilang gini, Pak, tadi kan kata dokter tensi dan kolesterol Bapak udah tinggi. Kenapa kita makan BPK lagi? Udahlah, dengan iman. Saudara tahu nggak? Selesai mereka makan dari BPK, dan tiba-tiba Bapak itu kolaps, jatuh, dibawa ke UGD, dan sampai sekarang nggak bangun lagi. Dan sudah langsung tidur nyenyak di bawah tanah. Haleluya. Haleluya. Oke. Sekarang kita akan lihat saudaraku keempat kuda itu. Kuda putih. Kuda apa lagi? Merah padam, hitam, dan kuning hijau. Hijau kuning. Saudara, keempat kuda ini ditulis dalam Wahyu pasal 6. Dan di Wahyu pasal 6 itu seluruhnya ada 6 meterai, sebenarnya ada 7. Tapi di Wahyu pasal 7, di pasal selanjutnya, bukan pasal 7 ya, di pasal selanjutnya baru meterai ke-7 dibuka. Ketika meterai ke-7 dibuka, maka terjadilah 7 cawan murka Allah lagi. Dan itu adalah keadaan akhir zaman.
yang dimana kita sekarang ada di dalamnya. Haleluya. Amin. Oke. Tadi dalam ayat yang kedua, ketika dibuka meterai yang pertama, dikatakan apa? Lihatlah, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Siapa ini kuda putih? Ada yang menerjemahkan ini adalah gereja. Ada yang bilang ini adalah Yesus. Tapi kalau kita kaitkan dengan keadaan gereja dan Yesus, ini enggak. Kurang cocok. Jadi ini siapa? Makanya saya bilang tadi, memahami Wahyu pasal 6, maka kita harus belajar Matius pasal 24. Karena Wahyu pasal 6 ini, saudara, ditulis dalam simbol-simbol. Tetapi di Matius pasal 24, secara gamblang semua apa yang ditulis di Wahyu pasal 6, semua ada di Matius pasal 24 tanpa simbol-simbol. Jadi penjelasan Wahyu pasal 6 adalah Matius 24. Di Matius 24 inilah nanti kita akan temukan juga 4 kuda ini. Walaupun gak ditulis kuda putih, kuda merah padam, kuda hitam, dan kuda hijau kuning. Gak ditulis. Tetapi semua efeknya, semua akibat daripada 4 kuda ini ada di Matius pasal 24. Makanya saya bilang tadi kuda putih. Yang pertama ketika meterai dibuka. Menurut kitab Matius, di dalam Matius pasal 24. Lihat saya semua. Di situ dibicarakan tentang penyesatan. Nah kita akan lihat penyesatan akan semakin merajalela di akhir zaman ini. Haleluya. Oke, mari kita buka Matius pasal 24 ayat 3 sampai ayat 5. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Ya. datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, ini secara pribadi nih. Amin. Ini pengajaran khusus. Amin. Karena bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ya, terus? Kata mereka, katakanlah kepada kami, Ya. bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa tanda kedatanganmu? Amin. Apa tanda kesudahan dunia? Akhir Zaman. Akhir Zaman. Akhir zaman. Terus ayat yang keempat. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Waspada. Amin. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi penyesat itu kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 dikatakan serigala berbulu Domba. bulu domba itu warnanya apa? Putih. Tadi kuda itu kuda apa? Putih. Yang menungganginya berpakaian apa? Dan diberi kemenangan. Artinya apa? Penyesatan. Iya. Cukup berpengaruh akhir zaman ini. Iya. Penyesatan. Makanya nggak heran sekarang kan ada banyak ajaran yang aneh-aneh. Iya. Ada yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah. Dia cuma anak sejajar dengan Lucifer. Ada lagi yang mengajarkan Yesus mati 2 kali. Makin aneh-aneh sekarang. Ini yang masih baru-baru muncul. Ada lagi yang selama ini udah sesat, tetapi sudah dianggap sebagai kebenaran. Ada istilah begini, kebohongan yang diulang-ulang akan dianggap benar. Haleluya. Kenapa ada orang nekat bom bunuh diri, membunuh banyak orang, dan yakin dengan cara begitu masuk surga? Artinya, logika apa yang dipakai gitu loh. Logika apa yang dipakai? Kok bisa menghabisi nyawa orang sebanyak-banyaknya, sekaligus menghancurkan dirinya dengan bom bunuh dirinya? Lalu itulah tiketnya masuk surga dan dia akan menjadi pengantin. Dan mendapat tempat istimewa di surga. Shalom.
Mereka-mereka yang sudah melakukan itu, betapa menyesalnya sekarang karena mereka sudah gosong di neraka. Mungkin mereka kadang-kadang berpikir, mana 7 bidadarinya? Bidadari, 70 bidadarinya. Udah disiksa siang malam. Cuma mereka nggak bisa teriak datang ke bumi. Karena sudah ada jurang yang dalam yang tak terseberangi lagi. Kan begitu kata Alkitab. Loh, haleluya. Sebengis itukah Tuhan harus menyuruh pengikutnya menghancurkan dirinya dan menghancurkan orang lain yang gak mau percaya padanya? Kenapa harus Tuhan suruh kita harus saling membantai? Kalau memang orang ini harus dibantai karena kafir, apakah Tuhan gak bisa bantai? Kenapa gak langsung Tuhan aja yang membantai semua orang kafir? Kenapa harus disuruh umatnya menghancurkan dirinya dengan bom? Logika enggak? Tapi bisa loh. Itu dianggap sebagai kebenaran. Hanya karena banyak yang mempercayai. Dan itu bukan hanya di satu negara, di seluruh dunia.